Di mana dalam ayat ini dikatakan setan disebut naga. Kata Yunaninya adalah monster. Yang mengerikan, sangat mengerikan. Bahkan dia juga digambarkan seperti ular besar. Artinya apa Bapak Ibu? Nama naga ini. Artinya ini menekankan sifat dan kuasa setan yang kejam, ganas, dan haus darah. Ya, arti naga ini artinya bahwa setan itu, iblis itu punya sifat apa? Kejam, ganas, dan haus darah. Contoh-contoh perilaku iblis ini terlihat kok di sekeliling kita hari-hari. Ya, orang yang melakukan bunuh diri adalah bentuk pekerjaan simbolis atau setan atau sinaga. Bukan sinaga bonar Bapak Ibu. Bukan marga sinaga juga maksudnya. Tapi sinaga ular maksudnya di sini. Iblis kan yang mendorong orang itu. Untuk apa? Menghabisi nyawanya sendiri. Kita ambil contoh di Alkitab. Iblis yang sama menguasai Yudas sehingga apa yang terjadi? Yudas dipakai oleh iblis untuk mengkhianati oleh Yesus. Dan iblis juga yang memakai dan menguasai Yudas, akhirnya dia apa? Bunuh diri Bapak Ibu. Hmm. Hari ini kita lihat makin tinggi, makin naik tren peningkatan orang bunuh diri. Itu bukan hanya sekedar masalah persoalan ekonomi. Itu bukan hanya sekedar masalah persoalan tekanan dari orang lain. Ada aktor intelektual yang mendorong orang itu untuk apa? Mengambil paksa nyawanya sendiri. Disitulah bentuk keganasan, kekejaman, dan kehausan darah dari iblis itu sendiri. Maka hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Orang Kristen yang belum bertobat berpotensi melakukan bunuh diri. Berpotensi dan sudah cukup banyak contoh-contoh konkret. Beberapa tahun yang lalu dulu di Surabaya, ada seorang ibu. Dia menghabisi 3 orang anaknya. Lalu setelah itu terakhir dia bunuh diri. Secara ekonomi mapan kok keluarga itu. Tapi coba bayangkan. Kenapa masih terbesit dalam hati dan pikiran orang itu bunuh diri? Karena memang iblis bekerja untuk apa? Membunuh setiap orang yang belum sungguh-sungguh bertobat. Maka Bapak Ibu harus kita jelaskan kepada jemaat nih. Upaya usaha bunuh diri adalah bentuk pekerjaan iblis. Dan tidak ada orang yang bunuh diri masuk surga yang pastinya masuk neraka. Itulah makanya Yudas tidak masuk surga Bapak Ibu, masuk neraka. Jadi bunuh diri itu bukan hanya sekedar tadi karena tekanan dari luar atasan, tetangga kiri kanan, bukan juga hanya sekedar tekanan masalah ekonomi atau pengangguran, enggak. Tapi ada pekerjaan iblis di situ. Ya, ini kita harus perhatikan. Maka saya melihat Bapak Ibu kematian salah satu dokter yang sudah ambil program PDS di UNAIR itu, kalau saya lihat dari perspektif rohani ya, itu tidak hanya sekedar karena dia mengalami tekanan dari senior atau dosennya, tapi ada pekerjaan iblis di balik itu. Karena memang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kan begitu Bapak Ibu. Ya, ini kita harus hati-hati. Nama lain daripada iblis itu adalah pangeran. Sama dengan artinya penguasa. Dijelaskan dalam Yohanes pasal 12 ayat 31. Kata pangeran dan penguasa terlihat dalam Yohanes 12 ayat 31 lagi Bapak Ibu. Yang secara harafiah arti kata pangeran atau penguasa ini adalah
Dia atau iblis menguasai sistem dunia ini. Sistem itu artinya aturan, prosedur, langkah-langkah. Jadi kalau kita mau simpulkan, sekali juga setan ya mengontor manusia-manusia yang belum berdosa untuk membuat peraturan demi peraturan yang sebenarnya menguntungkan bagi setan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, setan itu bisa menguasai aturan demi aturan, bahkan bisa menguasai orang-orang yang belum percaya untuk membuat aturan. Saya ambil contoh. Anggota DPR. Potensi mereka dikuasai oleh setan untuk untuk memproduk perundang-undangan. Melarang orang beribadah. Melarang orang mendirikan gereja. Perda-perda yang seperti itu kan banyak dibuat di negeri ini. Banyak. Peraturan daerah. Dan itu diproduk oleh anggota DPR dan disepakati oleh kepala daerah setempat kan Bapak Ibu. Itu produk pemikiran iblis kan sebenarnya. Dan itu di negara kita ini sangat terasa. Terlebih khusus kami yang ada di Pulau Jawa Bapak Ibu. Atau peraturan-peraturan lain yang hanya menguntungkan kelompoknya. Hati-hati. Yang hanya supaya menguntungkan kelompoknya. Berarti artinya apa? Dia meniadakan manusia yang lain. Contoh, di satu daerah nih. Karena misalkan satu daerah itu rata-rata itu protestan kan semua begitu ya. Anggota DPR-nya juga protestan, pejabat kepala daerah juga protestan gitu. Lalu mereka sepakat buat peraturan daerah atau perda. Tidak boleh ada gereja lain yang boleh berdiri di daerah ini selain dari aliran protestan. Hati-hati loh. Di situ bisa juga iblis bermain. Ya. Contoh lain. Ya. Kenapa negara kita ini sangat sulit membersihkan perilaku-perilaku koruptif? Karena negara kita ini, ya, wakil-wakil kita di sana tidak mau konsisten membuat peraturan yang tegak lurus untuk menyikat perilaku-perilaku koruptor itu sendiri. Maka mereka nggak berani merancang, membuat undang-undang bahwa setiap para koruptor hukum mati. Nggak berani kan? Karena mereka udah tahu. Kalau itu mereka buat, ujungnya nanti di antara mereka yang paling banyak hukuman mati. Maka mereka menghindar dari aturan seperti itu. Maka ujungnya apa yang terjadi? Dibuatlah aturan yang seperti keret, Bapak Ibu. Ya, cukup dihukum. Hanya sekian tahun. Belum lagi dapat remisi. Kalau saya berpendapat, sesuai dengan Roma pasal 13, Tuhan juga menjadi perpanjangan tangan. Ya, Tuhan bisa memakai, bahkan memakai pemerintah menjadi perpanjangan tangannya untuk menegakkan hukum Tuhan di dunia ini. Maka Roma pasal 13 mengatakan, untuk itulah Tuhan memperlengkapi negara dengan pedang. Apa artinya Bapak Ibu? Hukuman mati itu disetujui oleh Tuhan kok. Untuk satu tindakan kriminal yang merugikan Tuhan dan juga merugikan banyak orang secara pasti. Karena hukuman mati itu pun juga sudah Tuhan lakukan. Sudah banyak Tuhan lakukan kok. Kita ambil contoh. Kematian orang-orang di Sodom dan Gomora. Kan hukuman mati itu. Kematian mayoritas orang-orang di zaman Nuh. Hukuman mati kan.
Tapi saya katakan tadi, banyak pejabat-pejabat tidak memahami bahwa dia sering dipakai oleh iblis juga. Sehingga mereka tidak berani membuat peraturan yang tegak lurus gitu. Apa yang terjadi? Sulit di negeri kita ini. Bersih daripada perilaku-perilaku korupsi. Sulit. Maka semakin muncullah di mana-mana perilaku-perilaku korupsi itu. Bukan hanya ya dalam pengelolaan keuangan negara, tapi juga apa? Di gereja, di pelayanan, di kantor. Munculkan Bapak Ibu. Hati-hati. Itulah bentuk-bentuk pekerjaan iblis. Yang ketujuh, nama lain daripada iblis itu adalah dewa dunia atau zaman ini. Dijelaskan dalam 2 Korintus 4 ayat 4. Artinya setan disebut juga dalam bahasa Yunaninya adalah aiunos, artinya umur atau masa hidup. Kalau kita artikan lebih sederhana, arti kata aiunos atau dewa dunia zaman ini artinya adalah bahwa kekuasaan setan itu Bapak Ibu masih terus berusaha meningkatkan cara kerjanya, meningkatkan perbuatannya, meningkatkan karyanya. Dengan cara apa? Membuat semakin banyak orang murtad. Membuat semakin banyak orang murtad. Dan hari-hari ini semakin banyak itu kita lihat. Dan mereka begitu bangga mempertontonkan kemurtadan mereka. Sebut saja namanya Donitan, Angelin, dan Kainama. Dan masih banyak lagi yang lain, Bapak. Itu adalah bentuk cara kerjanya iblis. Membuat, mendorong orang murtad. Bahkan dari kalangan oknum-oknum pendeta yang belum bertobat pun, hamba-hamba Tuhan yang belum bertobat pun ada kan. Penipuan terjadi di mana-mana. Baik di gereja, atau juga dalam usaha dan bisnis. Hati-hati, itu juga bentuk pekerjaan iblis. Bahkan kerusakan moral. Ya, perilaku korupsi adalah bentuk kerusakan moral. Maka untuk itu Paulus mengingatkan dalam Galatia pasal 1 ayat 4. Bahwa zaman ini, di mana kita sedang hidup saat ini, adalah zaman yang jahat. Karena mayoritas orang-orang yang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus, diperalat, diperbudak oleh Yesus. Untuk apa? Meninggalkan Kristus, menipu, dengan cara apa? Korupsi, kan gitu Bapak. Jadi, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, tingkat kejahatan manusia yang terjadi hari-hari ini, di semua aspek, di semua bidang. Termasuk saya katakan tadi, bidang pelayanan pun, iblis terus bekerja. Ya, karena belum banyak orang belum sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Maka tidak asing, tidak aneh juga. Dan bahkan belum akan berhenti. Kita akan melihat dan mendengar akan ada lagi oknum-oknum orang Kristen, oknum-oknum pendeta yang akan murtad. Nggak aneh kok itu. Termasuk juga penipuan dan korupsi akan semakin terus masif. Ya, karena memang itu bentuk